Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah kembali memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Dan kembali saya ingat bahwasannya nikmat kesempatan ini jamaah merupakan nikmat yang banyak dilalaikan orang. Nabi mengatakan nikmatan makun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Banyak orang diberikan kesehatan, waktu yang luang, tetapi ternyata malah digunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Padahal jamaah, semakin hari maka kesempatan kita untuk memperbanyak amal semakin berkurang, bukan bertambah. Sehingga artinya harusnya semakin hari semakin kita meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Kenapa jamaah? Barangkali mungkin hari ini adalah hari terakhir kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal ibadah. Nah, sehingga jamaah harusnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini Allah kembali mudahkan kita berkumpul di sebuah majlis ilmu, majlis yang dikatakan oleh Nabi sebagai taman-taman surga. Nah, sehingga orang-orang yang menghadirinya, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang berkumpul di dalam majlis ilmu, itulah orang jamaah sekalian yang Allah kehendaki kebaikan. Baik kebaikan terkait dunianya ataupun akhiratnya. Dunia jamaah sekalian Allah mudahkan segala urusannya. Di akhirat jelas, orang-orang yang berkumpul di dalam majlis ilmu, kelak Allah akan mudahkan ia masuk dalam surga. Sahalallahu lahu bihi tariqun il jannah. Allah akan mudahkan ia untuk masuk dalam surga. Dan tentu jamaah ini nikmat yang sangat besar. Karena cita-cita kita sekalian tentunya jamaah ingin mudah masuk ke dalam surga. Jamaah sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini insyaallah kita masih pada kitab Halal Haram Bisnis Online karya Al-Ustaz Aminur Bait hafizahullahu jalla wa ala. Dan di pagi hari ini jamaah sekalian kita akan menjelaskan sedikit tentang gurur yang boleh dan gurur yang terlarang. Karena jual beli gurur itu jamaah jual beli yang terlarang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il qurur. Nabi melarang praktek jual beli qurur. Jual beli yang tidak jelas ya. Bagaimana sifatnya, bagaimana keadaannya, kadarnya tidak jelas. Tetapi jamaah sekalian, dalam praktek jual beli qurur ini ada yang dibolehkan, ada yang terlarang. Dan inilah penting untuk kita bahas jamaah.
Karena ingat sekali lagi, praktek seperti ini banyak kita jumpai. Dan nanti jamaah sekalian akan berkaitan dengan hasil dari usaha yang kita dapatkan, halalkah atau haram? Halalkah atau haram? Ya. Kalau seandainya misalnya tidak boleh, berarti haram. Dan kalau seandainya naudzubillah jamaah sekalian, ternyata kita mendapatkan harta dengan cara haram, kemudian kita berikan kepada anak istri kita, ambil jadi jamaah sekalian keburukan. Karena harta yang sedikit, yang haram yang kita masuk dalam tubuh kita jamaah akan berpengaruh. Akan berpengaruh. Ya. Lihat bagaimana kasus-kasus ya. Berita-berita yang baru muncul. Ya, anak-anak ini dan itu ternyata tersandung kasus. Ternyata orang tuanya masalian hasil usahanya nggak benar. Hasil usahanya tidak benar. Ada berita baru ya, anaknya ini ya, terkena kasus ini, penggelapan ini. Ternyata orang tuanya dulu ya hasilnya seperti itu. Maka anaknya tidak jauh beda jemaah. Jadi seorang anak yang tumbuh dari harta haram tidak jauh beda keadaannya. Antum saksikan ya, bagaimana anak-anaknya, masya Allah, naudzubillah jemaah. Contoh artis-artis, lihat, sampai pun musik mungkin dikatakan artis yang Islami, lihat anaknya. Itu tumbuh dari harta yang tidak benar, maka muncullah generasi-generasi yang ya tidak benar juga. Nah, sehingga orang tua jamaah sekali lagi harus hati-hati, terkhusus ketika ingin memberikan harta makanan kepada anak-anaknya. Itu penting. Karena sekali lagi anak adalah hasil atau aset terbaik bagi orang tuanya. Inna auladakum min kasbikum. Sehingga kalau salah dari sini jamaah sekalian, orang tua rugi nanti. Mu'alif hafizahullah jalla wa ala, beliau mengatakan tidak semua goror dilarang. Karena ada goror yang memberikan pengaruh dan ada yang tidak memberikan pengaruh terhadap akad. Ibnu Rushd beliau menyebutkan bahwa ulama sepakat bahwa goror terbagi menjadi dua macam. Yang pertama goror mu'athir. Jadi goror mu'athir itu goror yang bisa memberikan pengaruh terhadap akad. Kalau ada goror ini maka akad bisa batal. Ini yang pertama. Yang kedua goror ghairul mu'athir. Goror ghairul mu'athir. Jadi goror yang tidak memberikan pengaruh terhadap akad. Ada goror tapi jual beli tetap sah, akad tetap sah. Ini yang kedua. Kata mu'allif, ada 4 keadaan di mana goror bisa memberikan pengaruh terhadap akad. Ada 4 keadaan di mana goror bisa memberikan pengaruh terhadap akad. Yang pertama, akan memberikan pengaruh kepada kelanjutan jual beli dan memungkinkan untuk dihindari. Maka jamaah sekalian, goror yang pertama ini ketika gorornya sangat besar dan tidak bisa ditoleransi. Ya. Sehingga jika gorornya kecil dan tidak terlalu diperhitungkan ya dampaknya, maka tidak akan berpengaruh. Seperti contoh detail isi mesin untuk jual beli kendaraan bermotor atau detail pondasi rumah. Tentunya masalahnya tatkala kita membeli mesin, membeli motor, karena kita nggak tahu dalamannya seperti apa. Kita membeli rumah, bagaimana pondasinya, batunya jenisnya apa, kita nggak tahu. Tapi goror seperti ini masalahnya dimaafkan. Dimaafkan. Kenapa? Karena sedikit, ya, dan tidak diperhitungkan. Maka tidak masalah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu jalla wa ala, beliau mengatakan wal gharur idza kana yasiran aw la yumkin istihrazu minhu lam yakun mani'an min sihhatil akad. Kata Imam Ibnul Qayyim, goror jika hanya sedikit atau tidak mungkin dihindari, ya, tidak akan mempengaruhi keabsahan jual beli, tidak akan mempengaruhi keabsahan jual beli.
bi khilafil katsiri alladhi yumkinu al-ihtirazu minhu. Berbeda dengan goror yang besar dan memungkinkan untuk dihindari. Kalau yang sebenarnya masalahnya kalau banyak misalkan dan mungkin dihindari, maka ini yang tidak bisa ditoleransi. Kalau ada jenis gor seperti ini, maka akan berpengaruh terhadap akad jual beli. Begitu pula Al-Imam Al-Qarafi, beliau menyebutkan al-ghararu wal jahalatu ay fil bai' thalathatu aqsam. Katsirun mumtani'un ijma'an kat-tayri fil hawa wa qalilun jaizun ijma'an ka asasid dar wa qutnil jubbah wa mutawasitun ikhtalafa fih hal yulhaqu bil awwali am bitsani. Kata beliau, gharar dan jahalah dalam jual beli ada 3 macam. Yang pertama, gharar yang banyak hukumnya terlarang dengan kesepakatan para ulama, seperti ya, menjual burung yang ada di udara. Burungnya lagi terbang, Pak sini, anak ingin jual burung. Mana burungnya? Oh, lagi terbang. Nah, ini gharar. Kenapa? Ya tidak mungkin diserahkan. Tidak mungkin diserahkan. Yang kedua, gharar yang sedikit, hukumnya boleh berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama, seperti ya, jual beli rumah yang tidak diketahui pondasinya, atau menjual baju yang tidak diketahui jenis apa, kain atau kapas, jenis kapas apa misalnya. Maka ini tidak masalah. Kita beli baju misalkan di sini nggak tahu isinya apa, dikerahnya, makin tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang ketiga, gharar yang pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah dimasukkan ke jenis yang pertama atau yang kedua. Tetapi ya masalah yang menjadi batasan kita, kata Imam Al-Baji, beliau mengatakan al-ghararul katsiru huwa ma ghuliba 'alal 'aqd atau ma ghalaba 'alal 'aqd hatta asbaha al-'aqdu yusahu bih. Kata Imam Al-Baji, beliau mengatakan yang menjadi batasan dalam gharar itu, gharar yang banyak adalah gharar yang mendominasi akad, sehingga akad ini tidak dikenal kecuali ya dengan ya, ketidakjelasannya. Oh, ini gharar. Maka aja masalahnya ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan sedikit tidak masalah. Ini yang pertama. Jadi gharar yang tidak diperbolehkan adalah gharar yang sifatnya banyak dan tidak bisa ditoleransi. Yang kedua, menjadi tujuan utama transaksi. Artinya jika gharar bukan tujuan utama transaksi namun hanya mengikuti ya, maka hukumnya dibolehkan. Jadi kalau gharar sifatnya hanya ngikut, itu boleh. Dan jamaah terkait hal ini ada kaidah. At-tabi'u fil wujud tabi'un fil hukum. Sesuatu yang keberadaannya hanya sebagai pengikut, maka status hukumnya juga hanya sebagai pengikut. Atau dalam kaidah yang lain katakan at-tabi'u tabi', sesuatu yang ikut hukumnya sama dengan yang diikuti. Ya, contoh, ini banyak kasus sih. Seperti misalkan alkohol yang ada di tape. Maka alkohol ini masalah dia ngikut kepada hukum tape. Tape itu hukumnya halal, maka alkohol yang terkandung di dalamnya halal. Kenapa? At-tabi'u tabi'. Beda kalau misalkan sudah dipisahkan, diperas, dipisahkan. Nah, ini hukumnya tersendiri. Alkohol haram, tape halal. Tapi kalau masih ngikut, hukumnya sama dengan yang diikuti. Nah, ini kaidah seperti itu. Atau aja masalah misalkan gini. Kita makan buah jambu. Ternyata di dalamnya ada belatung. Maka masalah belatung yang terkandung di dalamnya, ketika kita ikut memakannya misalkan, itu halal. Kenapa? At-tabi'u tabi'. Tapi kalau misalkan belatung itu dikeluarkan, ya, kemudian kita makan atau kita ambil sedikit kita makan, itu nggak boleh. Karena ya, belatung hukumnya haram. Ya, kan termasuk jenis serangga ya. Dan jumhur mengatakan haram, kecuali mazhab Malikiyah. Haram. Tapi kalau masih ngikut, nah ini hukumnya ngikut. Dan ini juga perlu diperhatikan, masih ngikut ini ingat secara alami. Bukan sengaja kita masukkan. Ya. Kalau sengaja kita masukkan, ya tetap nggak boleh. Ini namanya campuran.
Contoh jamaah sekalian, alkohol yang kita campurkan, walaupun sedikit, ya haram. Tapi kalau dari alamnya seperti itu, sudah alami seperti itu, sudah terkandung di dalamnya, maka hukumnya ngikut. Seperti ya alkohol di apa namanya, beras ketan misalkan, maka jamaah sekalian hukumnya ngikut. Tapi kalau sudah dipisahkan kemudian dicampur, maka hukumnya ya tidak diperbolehkan seperti itu. Ya. Dalam kaidah fikih dinyatakan oleh Al-Qurhi, beliau mengatakan al-aslu annahu qad yasbutu syai'u tab'an wa hukman wa in kana yabtulu qasdan. Hukum asalnya terkadang ada sesuatu dibolehkan karena mengikuti, meskipun batal jika menjadi tujuan utama. Sebagai contoh, tidak boleh menjual janin yang ada di kandungan induknya. Kenapa? Karena ketidakjelasan janin merupakan tujuan utama transaksi. Jadi contoh gini mas, ada sapi lagi bunting. Kemudian pemiliknya dikatakan, Pak, saya ingin jual janin yang ada di kandungan. Terpisah. Induknya tidak. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Ada gharar, ketidakjelasan. Siapa yang tahu bahwasanya janin ini pas lahir hidup? Ada yang tahu? Ya, maka ini nggak boleh jamaah. Tapi kalau misalkan janin ini dijual, ya, ngikut dengan induknya, maka ini boleh, tidak masalah. Pak, saya mau jual sapi, tapi sapi ini lagi bunting. Kan lagi bunting, kalau nggak bunting harganya 10 juta, tapi kan lagi bunting naik menjadi 12 juta. 2 juta ini harga janinnya misalkan. Tapi diikutkan dengan induk, maka ini tidak masalah, boleh. Kenapa? At-tabi'u tabi. Suatu yang ikut itu sama hukumnya dengan yang diikuti. Menjual sapi induk boleh, maka janin yang ikut maka juga boleh, tidak masalah. Tapi kalau terpisah, ini yang tidak dibolehkan. Namun dibolehkan menjual hewan betina yang bunting meskipun dengan harga yang lebih mahal, karena ada janinnya, sehingga harga janin sudah jadi satu dengan harga induk. Jual beli ini dibolehkan karena ketidakjelasan janin sifatnya hanya mengikuti. Jadi kalau ngikut boleh, tidak masalah. Berdasarkan ketentuan ini kita bisa menjawab semua kasus gharar yang sifatnya mengikuti. Di antaranya yang pertama, ya, asuransi untuk semua sarana transportasi umum. Ketika kita membeli tiket pesawat, kereta, ya, bis atau angkutan umum lainnya, dipastikan akan ada asuransinya. Namun asuransi ini sifatnya mengikuti, karena tujuan kita adalah membeli layanan transportasi dan bukan jaminan risiko dari asuransi. Maka walaupun ada asuransi konvensional yang di sini jelas, ya, praktek-praktek ribanya ada, tapi ini bukan jadi tujuan utama. Kita tujuannya membeli tiket untuk kita naik kendaraan. Maka yang ikut ini jamaah sekalian tidak dianggap. Yang ikut ini tidak dianggap. Artinya tidak akan mempengaruhi jual beli tiket tersebut. Jual beli tiketnya sah. Harta yang dapatkan halal. Adapun yang tadi, ya, itu celahnya tidak diperhitungkan. Nah, terus bagaimana kalau seandainya misalkan ternyata terjadi kecelakaan? Bolehkah kita mengklaim? Jawabannya masalahnya dilihat. Kalau misalkan dia orang yang mampu, orang yang kaya, boleh mengklaim, tetapi sebatas, ya, dengan deposit yang pernah dikeluarkan untuk membayar asuransi. Kalau dana yang pernah dikeluarkan oleh dia misalkan sebanyak 10 juta, maka dia berhak hanya 10 juta. Lebih dari itu nggak boleh. Karena uang yang kita setorkan untuk bayar asuransi itu seperti, ya, piutang atau seperti deposit yang kita setorkan. Kalau kita ngambil lebih, maka lebihnya ini riba. Kullu qardin jar manfaatan fa huwa riban. Ini nggak boleh. Tapi kalau misalkan yang kena kecelakaan adalah orang yang fakir miskin, boleh dia ngambil lebih, tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Karena dia fakir miskin. Tapi kalau dia orang yang kecukupan, maka tidak diperbolehkan. Iya. Karena jamaah sekalian, harta riba itu boleh tidak dikasihkan ke fakir miskin? Boleh. Bagi mereka halal. Tapi orang yang mampu maka tidak dibolehkan. Tidak diperbolehkan. Iya. Kemudian jamaah sekalian, contoh yang kedua, asuransi pekerjaan.
Hampir semua perusahaan menengah ke atas diwajibkan mengikut sertakan karyawannya dalam asuransi pekerja. Namun asuransi ini sifatnya mengikuti, karena ketika calon karyawan mendaftar untuk bergabung di perusahaan ini, tujuannya untuk mencari pekerjaan dan mendapat gaji, bukan mengikuti asuransi. Maka tidak masalah. Yang ketiga, membeli pohon yang sudah ada calon buahnya. Membeli calon buah dilarang, kan termasuk jual beli ijon yang mengandung goror. Jadi kalau misalkan ada orang ingin jual mangga dan masih hijau, masih ya muda ya, Pak, saya punya pohon mangga lagi berbuah tapi masih muda, saya mau jual ke antum, harganya misalkan 500.000. Terjadilah akad ya, kata yang beli, Pak nanti ngambilnya pas sudah matang ya, sepakat. Maka ini haram, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Kenapa? Goror. Siapa yang tahu buah ini ketika dibeli kemudian pas panen berhasil, barangkali nanti terjadi kena penyakit hama dan lain-lain. Maka atas dasar apa? Penjual ngambil harta saudaranya kalau ternyata gagal panen ya. Begitu pula Mas, kalau ternyata berhasil, maka penjual dirugikan karena dia jual dengan harga murah, ternyata pas panen, pas matang harganya mahal. Nah, sehingga dalam praktek seperti ini nggak boleh. Kalau dijual, sekali lagi tadi ya, dalam artian ya pas masih hijau diambilnya sudah matang. Tapi kalau dijual pas masih hijau langsung diambil boleh, untuk ya bikin rujak ataupun yang lain, tidak masalah. Seperti jual kelapa muda langsung diambil boleh. Tapi kalau jual kelapa di pohonnya masih muda kemudian diambil pas tua, ini nggak boleh, tidak diperbolehkan. Namun jika bentuknya membeli pohon dengan sekaligus calon buahnya, meskipun harganya lebih mahal, maka dibolehkan, karena calon buah ini sifatnya mengikuti dan bukan tujuan utama, maka tidak masalah. Yang ketiga, bukan kebutuhan umum. Goror yang menjadi kebutuhan umum maka dibolehkan. Semua jual beli yang tidak bisa didetailkan luar dalamnya mengandung ketidakjelasan. Bahkan semua jual beli yang kita lakukan pasti ada bagian yang tidak jelas, mengingat keterbatasan pengetahuan manusia. Kita membeli rumah, kita tidak tahu bagaimana pondasinya. Ketika kita beli mobil, tidak pernah tahu bagaimana isi mesinnya. Ketika membeli baju, kita tidak tahu seperti apa bahannya. Ketika kita bayar ya, biaya SPP pendidikan, kita tidak tahu dengan detail seperti apa layanan yang akan kita terima. Ini semua mengandung goror, namun tidak mungkin bisa dihindari, mengingat ada dalam sebuah transaksi yang kita lakukan, karena semua ada ya seperti itu. Maka inilah yang dimaksud dengan goror yang menjadi kebutuhan umum. Syaikhul Islam mengatakan wa mafsadatul gorori aqallu minar riba. Falidzalika yurkhisa fi ma tad'ul hajatu ilaihi minhu. Fa inna tahrimahu asyaddu dararan min darari kaunihi gororon. Kata beliau, mafsadat atau dampak buruk goror lebih ringan daripada riba. Karena ini, oleh karena itulah dibolehkan untuk goror karena menjadi kebutuhan umum. Yang itu tidak ada dalam riba. Karena dilarangnya goror secara total lebih berbahaya daripada dibiarkan keberadaannya sebagai goror. Jadi kalau goror diharam secara mutlak, justru bahayanya lebih besar. Berapa banyak nanti jual beli yang dibolehkan. Ya. Jadi masih bahayanya lebih ringan ketika goror ini, ya, artinya ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Itu masih lebih ringan bahaya. Tapi kalau semua mutlak, kalau ada goror nggak boleh, nah ini bahayanya lebih besar ya. Ya, karena tadi keterbatasan pengetahuan kita, sehingga kadang-kadang kita tidak tahu kondisi barang yang kita beli, misalkan seperti itu. Maka jamaah ada yang dibolehkan, ada yang terlarang. Kalau yang menjadi kebutuhan umum boleh, tapi kalau tidak, maka tidak ditoleransi. Yang keempat, hanya ada pada akad mu'awadhah. Ingat, goror itu hanya ada pada akad mu'awadhah. Goror pada akad tabarruk tidak diperhitungkan sama sekali. Akad muawadhat atau komersial, yaitu akad yang tujuannya untuk mendapat keuntungan. Akad tabarruk atau sosial, yaitu akad yang tujuannya untuk beramal.
Goror yang terlarang hanya pada akad muawadhat. Sementara goror pada akad sosial tidak dihitung. Sebagai contoh, si A menawarkan kepada si B, ya, agar datang ke rumahnya, ya. Besok datang ya ke rumah saya. Ya. Kata si A, iya. Nanti tak kasih sesuatu yang menarik. Kalimat si A, nanti tak kasih sesuatu yang menarik, ini jelas tidak jelas, ya. Ini tidak diketahui goror. Bisa jadi, ya, akik atau ikan hias, ya, atau ditawari nikah dengan putrinya, kan nggak tahu, ini nggak jelas, ya. Tidak jelas ada goror, ya. Namun tidak ada pihak yang dirugikan sekalipun si B datang ke sana, ya. Hampir semua kado hadiah isinya tidak jelas karena mengandung goror. Karena kado tidak terlihat ketika diberikan, namun ini dibolehkan. Kenapa? Ya karena gratis, ya, bukan jual beli. Jadi kalau akad sosial, ya, maka boleh, nama masalah. Antum datang ke tempat anak kasih hadiah. Hadiahnya masih dirahasiakan. Sah tidak sah? Kenapa? Ini bukan komersil, ya, bukan jual beli. Sifatnya sosial dan gratis, maka ya boleh, nggak boleh. Dan kalau seandainya misalkan yang hadiahnya ternyata dia nggak suka, ya jangan protes. Ini hadiah, murni hadiah, boleh. Ya. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, goror yang tidak boleh itu pada akad muawadhat. Adapun akad, ya, sosial maka tidak masalah. Garansi barang elektronik yang tidak berbayar diperbolehkan, karena goror garansi dalam hal ini sifatnya gratis. Namun jika garansi ini berbayar, maka tidak diperbolehkan. Ya, misal membeli HP senilai 3 juta, termasuk garansi 1 tahun, hukumnya dibolehkan karena garansi sifatnya gratis. Berbeda jika penjual menawarkan harga 2,5 juta, dan jika konsumen ingin mendapatkan garansi 1 tahun, harga barang dinaikkan menjadi 3 juta. Kita bisa memastikan bahwa 500.000 adalah harga garansi, sehingga ada goror berbayar dengan nilai yang cukup besar, dan ini dilarang. Kenapa? Karena layanannya nggak jelas. Berapa waktunya, kemudian nanti juga HP kita rusak atau tidaknya, ini kan nggak jelas. Jadi kalau gorornya, kalau garansinya ini berbayar, berarti kita membeli sesuatu yang sifatnya nggak jelas. Maka inilah tidak diperbolehkan. Tapi kalau gratis, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Iya. Kemudian masalah, bagaimana peluang goror yang terjadi pada transaksi online? Kita lihat. Di antara karakter dasar dalam transaksi online, barang tidak ada di majelis akad, sehingga pembeli tidak bisa melihat langsung fisik barang tersebut. Ini maklum, ya. Kalau kita beli online, ya sulit, paling kadang gambar. Ya. Apakah ini termasuk jahalah yang menyebabkan transaksinya menjadi terlarang? Sekali lagi, bukan syarat dalam transaksi pembeli harus melihat atau memegang fisik barangnya. Karena untuk mengetahui barang bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan melihat langsung, yang kedua dengan memahami kriteria dan ciri barang. Selama penjual telah menjelaskan kriteria barang sesuai informasi yang dibutuhkan, maka dianggap telah mewakili kejelasan terhadap barang. Sehingga jual beli online bukan termasuk jual beli jahalah yang terlarang. Batasannya adalah penjelasan itu tidak berpotensi memicu sengketa antara penjual dan pembeli. Jadi artinya kalau misalkan sudah dijelaskan sifat-sifatnya, kriteria, jenisnya, warnanya misalkan, kemudian pembeli sudah jelas, dan potensi terjadinya sengketa itu tidak ada misalkan, maka ini sudah sah, nggak masalah. Nggak harus lihat fisiknya, pegang fisiknya, nggak harus. Ini bukan syarat, ya, bukan syarat. Makanya masalah yang dibolehkan jual beli salam, walaupun barangnya ketika itu belum ada, tapi kan sudah dijelaskan sifat-sifatnya, jenis-jenisnya, ciri-cirinya, maka sah, nggak masalah. Tidak masalah. Jadi sekali lagi tidak merupakan syarat bahwasanya jual beli itu harus melihat barangnya terlebih dahulu atau memegang barangnya. Ini bukan syarat, ya, bukan syarat. Iya. Bukankah masih ada bagian yang tidak jelas di sana? Benar, ada bagian yang tidak jelas, namun unsur goror dan jahalah di sini sangat kecil, sehingga sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan akad. Goror kecil atau jahalah yang tidak mungkin bisa dihindari tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti yang dijelaskan dalam 4 syarat goror yang terlarang.
Nah, sehingga jamaah sekalian, kejelasan dalam transaksi online itu bisa dilakukan dengan beberapa hal. Ya. Untuk mengurangi potensi jahalah atau ketidakjelasan terhadap barang atau penjual online bertanggung jawab memberikan penjelasan yang bisa memuaskan konsumen. Ada beberapa tip yang bisa ya kami sarankan kata penulis kitab. Yang pertama, hindari permainan edit gambar yang berlebihan. Jangan diedit ya. Edit sedikit tidak masalah, tapi kalau berlebihan nggak boleh. Terutama permainan terhadap warna. Kebanyakan ya, kecewa terhadap barang ya, terjadi karena ada perbedaan yang sangat jauh antara yang asli dengan yang tertera di gambar. Gambarnya menarik, jual beli bekas, tapi yang dipajang di OLX ya, ternyata motornya motor masih baru. Pas lihat, oh ternyata second dan sudah parah. Ini nggak boleh. Jadi jangan tadi ya, kalau gambar pun jangan diedit. Jangan gitu aja, masalah nggak boleh kita nyuri gambar orang lain. Dia jual motor, mereknya misalkan Honda, dia ambil gambarnya di internet. Satu, dia nggak izin dengan pemilik gambar. Yang kedua, ini bukan gambar aslinya. Nah, ini nggak boleh. Tidak diperbolehkan jamaah sekalian. Yang kedua, berikan benda pembanding di foto. Berikan benda pembanding di foto. Keberadaan benda pembanding membantu calon konsumen untuk membayangkan ukuran barang. Karena itu, benda pembanding harus lebih dikenal dibandingkan produk yang dijual. Biasanya sebatas deskripsi ukuran dengan satuan, belum memahamkan secara maksimal. Masih rentan munculnya kekecewaan. Jadi kalau bisa ada barang yang mungkin bisa dibandingkan. Oh, kira-kira seperti ini. Jadi di foto misalkan. Ya. Yang ketiga, deskripsikan detail ukuran dengan satuan yang pasti. Di samping menggunakan benda pembanding, jangan lupa untuk tetap memberikan deskripsi ukuran dengan satuan yang dimaklumi bersama. Ya, pakai ukuran-ukuran yang wajar saja biar orang paham jamaah. Yang keempat, jika barang itu sangat sulit dideskripsikan, seperti barang yang ukurannya terlalu custom atau barang unik misalkan, kami sarankan agar menggunakan pilihan COD. Sehingga menjadi hak khiyar bagi konsumen setelah melihat barang. Bahwa barangnya COD. Ketika pas dilihat, oh ternyata kok nggak cocok, ya sudah, batalkan akadnya, nama sana. Ya. Kenapa? Karena ketika masih di majlis akad, maka di situ ada hak khiyar, hak untuk membatalkan. Nah, sehingga jamaah sekalian, ya, ini solusi ya, ini solusi. Agar apa? Agar sekali lagi penjual ataupun pembeli tidak kecewa seperti itu. Ya wallahu ta'ala alim shawab. Ini sedikit penjelasan terkait tentang masalah gurur. Adapun terkait tentang masalah khiyar, ya ruqyah dalam transaksi online itu kapan? Ya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan ya, berikutnya. Atau misalkan kapan kita boleh membatalkan akad ketika transaksinya online? Ya, insyaallah ya, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian jamaah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadi ya, tambahan ilmu bagi kita, wabil khusus ya, bagi teman-teman yang mungkin sekarang ya sudah terjun ya dalam dunia bisnis online. Maka hal-hal tadi jamaah perlu untuk diperhatikan. Wallahu ta'ala shawab. Demikian, sebelum ditutup seperti biasa kita bukan tanya jawab. Dipersilahkan kalau pertanyaan ya bisa kita diskusikan. Tafadhal. Ya. Nah. Nah. Oh, nah. Ya jamaah sekalian, kalau misalkan tadi ya terpaksa dia ikut asuransi, ternyata benar orang tersebut kecelakaan misalkan, maka klaim yang boleh dia ajukan itu apakah sebatas biaya istilahnya pengobatan tersebut atau biaya premi yang pernah disetorkan? Jawabannya, kalau dia orang yang mampu jamaah, dia hanya dibolehkan untuk mengambil atau mengklaim sebatas premi yang pernah disetorkan. Enggak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena status uang yang kita setorkan itu seperti ya piutang kita atau tabungan, deposit. Sehingga kalau misalkan yang kita depositkan nilainya misal hanya 1 juta, maka yang boleh kita ambil hanya 1 juta.
Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih, ya tambahan dari utang piutang. Dan Fudhalah bin Ubaid mengatakan kullu qardin jar manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat itu jatuhnya riba. Nah itu nggak boleh. Dan yang masalahnya kalau Allah berikan kemampuan kepada kita, berarti Allah memang sudah memberikan jalan. Jangan kita ngambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Dan khawatir ya kalau misalkan kita orang yang mampu kok justru malah mau ngambil hal-hal seperti itu. Khawatir ini doa agar kita menjadi orang fakir miskin. Maka jangan. Tapi kalau dia fakir miskin, misal, tidak masalah. Dia mengklaim sesuai dengan biaya pengobatan, maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan dia orang yang mampu, ya, bahkan mungkin nggak perlu asuransi pun dia mampu bayar, misalkan, alhamdulillah Allah berikan rezeki. Yang ini jauh lebih barokah. Maka pakai yang ini. Jangan tadi ya mengklaim yang lebih dari kebutuhannya, atau jangan mengklaim yang melebihi dari premi yang pernah disetorkan. Karena lebihnya itu termasuk ya tambahan dari hutang piutang, dan itu tidak dibolehkan karena termasuk riba fadl. Kullu qardin jar manfaatan fahuwa riban. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat itu jatuhnya riba. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Satu lagi jamaah. Kalau masih dalam bentuk apa? Karena ona. Sekian juta. Nah. Ya, boleh atau tidaknya. Ya, jamaah sekalian, ketika misalkan kita punya tanah, kemudian ingin dibangun rumah, ya, akhirnya kita cari pemborong. Ya, terjadi kesepakatan bahwasanya nanti harga 1 meternya misalkan 4 juta. Harga 1 meternya 4 juta, misal. Maka apakah transaksi seperti ini dibolehkan? Jawabannya boleh, tidak masalah. Boleh. Ya. Apakah harus sesuai dengan spek yang disyaratkan oleh pemilik rumah? Ya, jawabannya kalau misalkan akadnya hanya sekedar pokoknya harganya 1 meter itu 4 juta, ya sudah 4 juta. Ya. Kecuali kalau misalnya ada speknya harus barang jenisnya ini, maka ya harus. Ya, dalam hal ini pemborong mendatangkan spek sesuai dengan permintaan pemilik rumah. Ya. Kalau harganya misalkan dalam artian hanya cuma 4 juta, terserah barangnya, berarti diserahkan kepada pemborong. Ya, entah misalkan barangnya dia carikan yang lebih murah, terserah. Tapi kalau misalkan disebutkan nanti speknya ini, jenisnya ini, keramiknya jenisnya ini misalkan, catnya nanti jenisnya ini, ya sudah. Intinya datangkan jenis yang sesuai dengan permintaan pemilik rumah. Terkait harga, ya terserah pemborong. Ternyata misalkan setelah dia cari-cari karena mungkin dia punya langganan, ternyata dengan spek yang diminta oleh pemilik rumah, ternyata harga per meter jatuhnya hanya misalkan 3 juta. Misal, nah masalah. Yang penting intinya harga dari pemborong 4 juta. Speknya jelas bagaimana permintaan pemilik rumah. Maka tidak masalah, insyaallah. Dan di sini tidak ada goror ya, karena sudah jelas harganya sekian. Ya. Atau misalkan tadi kalau misalkan ada permintaan, ya sudah, mintanya jenisnya apa, ininya apa, ya, maka pemborong datangkan sebenarnya permintaan pemilik rumah seperti itu. Maka wallahu alam, maka tidak masalah. Demikian. Ada lagi jamaah? Ya, foto. Gimana? Oh, nah. Ya, jamaah sebagaimana dengan BPJS. Zamannya gini. BPJS itu jamaah sekalian ada kurang lebih ya 3 macam. Ada BPJS yang gratis, ya, artinya tanpa bayar sedikit pun. Kalau yang gratis jelas ini hukumnya halal, mubah. Ya. Baik untuk fakir miskin, untuk orang kaya boleh, tidak masalah.
Nah, ini BPJS mandiri ya. Boleh nah, BPJS yang gratis ya. Boleh, nah masalah. Ini pertama. Yang kedua, BPJS yang dibayarkan oleh pihak lain. Ya, mungkin separuh dibayarkan oleh perusahaan, separuh kita bayarkan dari uang pribadi. Makanya masalahnya apakah diperbolehkan? Jawabannya kalau misalkan kita tidak bisa menghindar dan memang sudah sistem dari perusahaan seperti itu, maka jawabannya ya kita pihak yang memang tidak bisa menolak, maka boleh-boleh saja. Nah masalah. Cuma masalahnya gini ya Mas Andian. Bagaimana kalau terjadi misalkan kita ingin klaim? Maka sama. Ya, kita kembali kepada status orang yang ikut asuransi. Dia orang kaya atau orang fakir miskin. Kalau dia orang yang mampu, maka boleh dia mengklaim, tetapi sebatas tadi premi yang dibayarkan oleh perusahaan plus yang dibayarkan oleh uang pribadinya. Kalau misalkan selama 10 tahun tiap bulan ternyata ya apa namanya preminya itu misalkan berapa? 1 juta misalkan. Ya kali saja. 10 juta kali 10. Berarti hanya segitu. Maka silakan. Ya, dia boleh memanfaatkan sebatas tadi yang didepositkan. Yang lebih nggak boleh diambil. Yang lebih tidak boleh diambil. Yang ketiga, asuransi BPJS yang jamaah sekalian ini mandiri. Maka yang mandiri ini jamaah, ini kita kembali kepada ketentuan atau ketetapan pemerintah. Kalau kita diwajibkan, kalau tidak ikut misalkan akan banyak kesulitan. Mau jual rumah nggak bisa, mau memperbanyak STNK nggak bisa, misalkan. Berarti ini kita pihak yang memang harus mau tidak mau harus ikut. Maka silakan masalah ikut. Tapi kalau misalkan belum diwajibkan, maka kita kembali jamaah. Ya, hukum asalnya tidak boleh. Kita masuk dalam suatu transaksi atau akad yang terlarang nggak boleh. Kecuali dalam kondisi darurat. Ya. Kalau misalkan belum diwajibkan oleh pemerintah. Kecuali fakir miskin, tidak masalah. Nah, maka dalam ini jamaah sekalian, wallahu a'lam di kita itu memang BPJS sudah diwajibkan ya. Maka silakan ada masalah ikut. Ya, tetapi tadi kalau kita ingin mengklaim tidak boleh lebih dari apa yang pernah kita depositkan. Kecuali kalau dia misalkan fakir miskin. Keluarganya yang sakit, kalau dirinya sakit, butuh ya, pengobatan yang mungkin rutin jamaah. Kalau tanpa BPJS dia nggak mampu, maka silakan daftar, gunakan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan ketika berobat. Lebih dari apa yang dia setorkan itu tidak masalah. Kenapa? Karena dia fakir miskin, dia orang tidak mampu, maka boleh tidak masalah. Tapi kalau kita orang yang bercukupan, tanpa ikut BPJS pun kita mampu untuk bayar, alhamdulillah jamaah, Allah memberikan dari jalur yang lain, maka berbanyak bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, insya Allah dengan seperti itu Allah tambahkan ya harta yang kita miliki, ya. Maka nggak perlu, kita nggak butuh itu. Tapi kalau fakir miskin maka tidak masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jelas? Atau ada tambahan? Jelas ya? Ya. Ada lagi jamaah? Ya, itu cukup. Mudah-mudahan jelas. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada umur kita, harta kita, dan mudah-mudahan Allah ya, memudahkan segala urusan kita. Dan kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memberikan keberkahan, menjadikan anak-anak dan cucu-cucu kita menjadi anak-anak dan cucu yang solih dan solihah, yang bisa menjadi sebab yang akan memudahkan orang tuanya untuk masuk ke dalam surganya. Demikian jamaah, tertutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan melangkah atau